Entah sudah berapa lama kupandangi jalan raya dari balik jendela kaca. Dari dulu, aku selalu memilih duduk di dekat jendela saat naik bis antar kota. Mataku seakan tak mau lepas melihat tambahan sawah yang membentang dengan hiasan langit senja yang semakin gelap. Bis yang kutumpangi adalah bis tua yang sudah terdengar suara decitan di mana-mana saat melewati jalan berlubang. Hampir semua kursi penumpang bolong-bolong sehingga terlihat busa kuning kecoklatan menyembul keluar, ditambah coretan tangan jahil di mana-mana. Bagaimanapun keadaannya, aku tetap bersyukur karena masih dapat bis untuk perjalanan. Sebenarnya aku mau berangkat tadi siang, namun atasan tiba-tiba menelpon dan menyuruhku mengerjakan laporan. Padahal aku sudah mendapat izin cuti tapi tetap saja masih harus bekerja. Alhasil, sore baru berangkat menuju rumah saudara. Minggu lalu aku mendapat telepon dari saudara yang intinya memberi kabar akan menikah dan menyuruhku datang. Mau tak mau aku harus ke sana karena dia adalah saudara yang dari kecil selalu bermain bersama. Karena aku bekerja di luar kota, membuatku berpisah dengannya. Bis yang aku tumpangi serasa sangat sepi. Tidak ada suara orang bicara karena penumpangnya hanya 4 orang. 1 duduk di belakang supir, 2 orang duduk di paling belakang, masing-masing di pojok kanan dan kiri. Lalu aku yang duduk sendirian di bagian tengah bis. Sang kernet dari tadi cuma berdiri di pintu tanpa memanggil-manggil orang untuk naik bisnya. Mungkin karena sudah lelah dan uang setoran sudah didapatkan. Tiba-tiba suasana menjadi sangat gelap ketika bis memasuki terowongan. Hanya lampu kendaraan dan deretan lampu di pinggir terowongan sebagai penerangan. Situasi gelap inilah yang seringkali menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dulu pernah terjadi kecelakaan antara 2 bis yang berlawanan arah dan mengakibatkan banyak orang meninggal dunia. Saat mengingat kejadian itu, seketika tercium aroma bunga melati yang menusuk hidung. Bulu kudu berdiri dan suhu udara terasa sedikit panas. Kuatur nafas agar tetap tenang sambil mencoba memikirkan hal lain untuk menghilangkan rasa takut yang mulai terasa. Tak berapa lama, akhirnya bis keluar dari terowongan. Lega rasanya bisa keluar dari sana dan beberapa kilometer lagi akan sampai di tujuan. Secepat kilat ku keluarkan HP di saku celana, kemudian selfie dengan memasang senyuman semanis mungkin. Lumayan bisa buat update sosial media. Ku periksa hasil fotoku tadi untuk memastikan sudah mendapat hasil maksimal. Namun, ada sesuatu yang janggal. Senyum yang tadi mengembang tiba-tiba hilang seketika saat menyadari sebuah keanehan. Aku masih ingat betul kalau di belakang tadi ada 2 orang penumpang. Tapi kenapa sekarang menjadi 3 orang? Ketika ku perbesar foto, terlihat wanita yang duduk di tengah antara 2 orang penumpang. Semakin ku perbesar, gambarnya semakin tidak jelas. Yang ku tahu, dia adalah seorang wanita berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Karena rasa penasaran, akhirnya aku menengok langsung ke belakang. Namun, tidak ada wanita tersebut. Bulu kuduku kembali berdiri dan rasa takut menjalar ke seluruh tubuh. Dengan tangan gemetar, ku angkat HP-ku dan menggunakan kamera depan untuk melihat ke arah belakang. Mataku terbelalak saat melihat gambar di layar HP. Seketika aku berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Mau turun, Kang? Tanya kernet. Iya, di perempatan dekat SMA Bina Bakti, kataku sedikit gemetar.
Mending Akang duduk dulu, soalnya masih agak jauh. Gak apa-apa daripada kelewatan. Oh, ya udah kalau gitu. Sebenarnya aku juga ingin duduk dulu, tapi setelah apa yang kulihat di layar HP, membuatku berpikir jutaan kali. Jantungku masih tidak bisa berdetak dengan normal akibat melihat wanita rambut panjang tadi tiba-tiba terlihat duduk tepat di belakangku. Itulah kenapa aku memilih berdiri dekat kondektur. Mending aku di sini, minimal ada orang yang menemani. Kang, berhenti, kataku saat sampai di tujuan. Kemudian kernetnya mengetukkan uang koin ke jendela 3 kali. Lalu dengan cepat bisnya pun berhenti. Seketika aku langsung turun dan berjalan dengan cepat tanpa menoleh ke belakang. Terdengar suara azan maghrib berkumandang saat aku tepat berada di depan rumah saudaraku. Sungguh perjalanan yang tak terlupakan.